Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam pembelajaran online, yaitu pada mata pelajaran bahasa Arab. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan berganti atau berpindah tema. Yang awalnya kita mempelajari atau membahas sebuah tema tentang kegiatan atau aktivitas keseharian kita. Sekarang kita akan lebih spesifik kepada sebuah kegiatan, yaitu dengan tema as-salatu. As-salah dalam bahasa Indonesia disebut dengan sholat. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa sholat adalah ibadah umat Islam yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan ditutup atau diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dengan itu selesailah satu rangkaian ibadah disebut dengan ibadah sholat. Tidak perlu penjelasan yang lebih detail mengenai sholat ini, kalian sudah paham semua. Untuk itu mari kita lanjut saja atau kita mulai saja pembelajaran kita. Seperti biasa kita akan belajar sebuah percakapan mengenai as-salah atau as-salah atau sholat. Seperti biasa ada dua tokoh yang akan kita mainkan dalam percakapan ini. Dalam hal ini orang pertama yaitu adalah Mustafa dan yang kedua adalah Qusay. Mustafa dan Qusay. Ingat, barisnya itu berwarna biru yang Mustafa dan yang Qusay berwarna oranye, ya. Karena di sini lebih dari dua baris agar tidak tertukar ataupun tidak dipahami oleh kalian semua, ya. Seperti biasa saya akan membacakan semua isi teks percakapan ini, kemudian nanti akan saya terjemahkan dan kalian wajib untuk mencatat semuanya dalam buku catatan kalian. Dan apabila nanti ada kata yang baru, kalian catat di buku catatan atau kosakata kalian, sehingga nanti tabungan kosakata kalian itu ada banyak, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari Mustafa. Aina tusalli as-salawatil khamsa? Aina tusalli as-salawatil khamsa? Usalli az-zuhra wal 'asra wal maghriba wal 'isha'a fi masjid Bilal. Usalli az-zuhra wal 'asra wal maghriba wal 'isha'a fi masjid Bilal. Wa aina tusalli al-fajra? Wa aina tusalli al-fajra? Usalli al-fajra fil baiti. Usalli al-fajra fil baiti. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرا؟ هل تستيقظ متأخرا؟ نعم، بعد صلاة الفجر. نعم، بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا. استيقظ مبكرا. لا أستطيع. أعمل في الليل. لا أستطيع. أعمل في الليل. ضع المنبه بجانبك. ضع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة.
hadhihi fikratun tayyibatun, jazakallahu khairan, jazakallahu khairan. Kemudian saya akan terjemahkan dan kalian mencatat semua apa yang saya ucapkan di buku catatan kalian. Mustafa bertanya kepada si Qusay. Apa pertanyaannya? Aina tusallis salawatil khamsa, kata Mustafa. Aina artinya di mana. Tusalli kamu salat. As-salawati, as-salawati ini jamak dari kata salat. Kalau salatnya cuma satu disebut dengan kata salat. Kalau salatnya ada banyak disebut dengan kata salawat. Kenapa dipakai kata salawat? Karena di sini ada kata al-khamsa. Al-khamsa artinya 5, artinya 5 waktu. Kalau sesuatu lebih dari 3 itu sudah terhitung banyak, maka digunakan kata jamak, as-salawat. Aina tusallis salawatil khamsa, di mana kamu salat yang 5 waktu. Kemudian Qusay menjawab, usalli zuhra wal asra wal maghriba wal isya'a fi masjid Bilal. Aku salat zuhur dan asar dan maghrib dan isya fi masjid Bilal, di masjid Bilal. Nama masjidnya yaitu Masjid Bilal. Di sini ada perbedaan antara tusalli dan usalli. Ingat, tusalli fi'il mudhari' yang diawali dengan huruf ta memiliki arti kamu. Jadi kamu sholat, tusalli kamu sholat. Kalau diawali dengan huruf alif menjadi usolli, berarti artinya aku sholat. Tusolli kamu sholat, usolli aku sholat. Jadi Qusay sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya di masjid namanya Masjid Bilal. Kemudian Mustafa kembali bertanya, wa aina tusallil fajr? Kenapa ditanyakan sholat fajar di sini? Karena di jawaban Qusay sebelumnya tidak menyebutkan sholat fajar atau sholat subuh. Makanya Mustafa bertanya tentang sholat fajar atau sholat subuh. Dan di mana kamu sholat fajar atau sholat subuh? Kemudian Qusay menjawab, usallil fajra fil bait. Aku sholat fajar atau sholat subuh fil bait, di dalam atau di rumah. Jadi dia enggak sholat subuh di masjid ketika waktu subuh, tapi sholatnya di rumah. Kemudian Mustafa kembali bertanya, limadha tusallil fajra fil bait? Limadha ini isim atau adawatul istifham, artinya kalimat tanya yang artinya kenapa atau mengapa. Jadi Mustafa bertanya, limadha tusallil fajra fil bait? Kenapa kamu sholat fajar atau sholat subuh di rumah? Kemudian Qusay menjawab, la asma'ul adhan. La asma'ul adhan. La artinya tidak. Asma'u aku mendengar. Asma'u aku mendengar ditambah kata la di depan. Jadi la asma'u artinya tidak, aku tidak mendengar. Al-adhan, aku tidak mendengar adhan. Jadi alasan si Qusay enggak sholat subuh di masjid karena dia tidak mendengar azan. Kenapa dia enggak mendengar azan? Kemudian Mustafa kembali bertanya, hal tastaykizu mutaakhiran? Hal tastaykizu mutaakhiran? Kata Mustafa, hal apakah, tastaykizu apakah kamu bangun? Apakah kamu bangun tidur terlambat atau kesiangan? Mutaakhiran itu terlambat. Kemudian Qusay menjawab, na'am. Ingat, apabila ada pertanyaan hal,
maka jawabnya antara dua, antara la atau na'am. La artinya tidak, na'am artinya ya. Na'am, kata Qusay, ya benar. Ba'da salatil fajri, setelah salat fajar. Jadi ketika orang-orang yang lain sudah salat fajar, Qusay baru bangun. Jadi telat ya, tidak salat subuh di masjid karena tidak mendengar azan, karena belum bangun. Kemudian Mustafa memberi nasihat. Istaiqiz mubakkiran. Istaiqiz mubakkiran. Bangunlah pagi-pagi atau bangunlah lebih awal. Kemudian Qusay menjawab, la astati'. Aku tidak mampu atau aku tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Alasannya, a'malu fil lail. Aku bekerja pada malam hari, atau aku sedang membuat sesuatu pada malam hari. Kemudian Mustafa kembali bertanya atau kembali memberi nasihat. Do'il munabbiha bijanibika. Do'il do', asal katanya do' karena sukun, kemudian kata setelahnya ada alif lam, maka disambung menjadi baris kasrah. Do'il munabbiha bijanibika. Letakkan atau taruh alarm di sampingmu atau di sisimu. Jadi Mustafa meminta kepada si Qusay untuk meletakkan atau memasang alarm di sisinya atau di sampingnya. Kemudian Qusay menjawab, hadhihi fikratun thayyibatun. Hadhihi fikratun thayyibatun. Ini pemikiran yang bagus atau ini ide yang bagus. Di sini memakai kata hadhihi yang artinya ini untuk perempuan, ini untuk muannas. Kenapa memakai kata hadhihi? Karena setelah kata hadhihi itu ada kata fikratun thayyibatun, ada tak marbutah yang artinya muannas. Jadi memakai kata hadhihi. Ini ide yang bagus, kata Qusay. Jazakallahu khairan. Maka dia berterima kasih dengan ucapan, semoga Allah membalas kebaikanmu. Itu sekilas dari terjemahan isi teks percakapan yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kemudian al-mufradat, yaitu kosakata. Kalian catat di buku kosakata kalian. Yang pertama ini ada gambar matahari di tengah, di atas persis. Makanya di bawahnya ada kata az-zuhr. Jadi waktu zuhur. Waktu zuhur matahari di atas tepat. Kemudian agak condong sedikit, maka waktu al-asr, waktu asar. Kemudian matahari tenggelam, disebut waktu al-maghrib, waktu maghrib. Al-isya udah gelap ya, gambarnya ini matahari tapi di tempat yang gelap, makanya waktunya itu waktu isya. Wadu'a artinya meletakkan atau memasang. Makanya di sini gambarnya ada seseorang memakai sesuatu di wajahnya nih. Kemudian yasma'u artinya mendengar. Makanya gambarnya seorang laki-laki sedang fokus mendengar. Kemudian ya'malu, bekerja atau berbuat. Di sini ada laki-laki sedang membuat kerajinan tangan. Kemudian yastati', bisa atau mampu. Al-lail artinya waktu malam. Al-lail, waktu malam. Bijanibika, di sampingmu atau di sisimu. Munabbihun artinya alarm. Di sini ditunjukkan dengan gambar jam waker, ya, jam yang khusus untuk membangunkan orang yang tidur.
Setelah percakapan sudah kita pelajari dan kita pahami, kemudian ada kosakata baru dan sudah kita catat dan kita hafal. Setelah itu ada soal-soal, tepatnya ada 8 soal, 8 pertanyaan berkenaan dengan isi teks percakapan. Ini untuk mengetahui apakah kalian sudah paham dengan isi teks percakapan di atas. Makanya di sini tadrib atau latihan. Ajib anil as'ilati bi ikhtisar. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan ringkas atau dengan singkat. Ada 8 soal. Soal yang pertama, mas sholawatul khamsu. Mas sholawatul khamsu. Apa itu sholat 5 waktu? Maksudnya apa saja sholat 5 waktu? Berarti kalian sebutkan nama-nama sholat, nama-nama waktu sholat yang 5 itu. Kemudian nomor 2, mada yusalli Qusayyun fi masjid Bilal. Sholat apa yang dikerjakan atau dilaksanakan Qusay di masjid Bilal? Tadi sudah kita ketahui. Kemudian yang ketiga, mada yusalli fil bait. Kemudian sholat apa yang ia kerjakan di rumah? Jadi ada beberapa sholat yang dikerjakan di masjid, kemudian ada juga sholat yang dikerjakan di rumah. Apa tuh? Terus yang keempat, limadha yusallil fajr fil bait. Kenapa si Qusay itu sholat fajar atau sholat subuh di rumah? Kemudian 5, man yastayqizu ba'da sholatil fajri. Siapa yang bangunnya setelah sholat fajar? Ketika orang lain sudah sholat subuh, dia baru bangun, siapa tuh? Kemudian nomor 6, limada. Terus kenapa? Limada, kenapa alasannya orang tersebut bangun tidur agak telat? Nomor 7, man yad'ul munabbiha bijanibih. Siapa yang meletakkan atau memasang alarm atau jam waker ini di sisinya ketika tidur? Kemudian nomor 8, aina tusalli antas sholawatil khams. Nah, khusus yang nomor 8 ini ditujukan kepada kamu sekalian. Jadi ditanya di mana kalian atau di mana kamu sholat 5 waktu. Jadi ini khusus ditanya kepada kalian. Kalian harus jawab dengan jujur. Itulah materi kita pada hari ini. Saya harap kalian mengulangi apa yang saya sampaikan di rumah. Kalian praktekkan dengan saudara, kakak, teman atau orang tua kalian di rumah. Kemudian semua catatan yang telah tadi saya sampaikan itu dicatat dalam buku catatan. Dan semua tugas saya harap dikerjakan, ditulis di buku tugas, kemudian kalian foto dan kalian upload di classroom kita untuk saya nilai. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.